129 dari semester 2 jurusan D3 Analis Kesehatan Harapan Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fagositosis. Dosen pembimbing Bapak Happy Ansori, Espram APT MSI. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam proses-proses fagositosis, kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan fagositosis. Jadi, fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan mencerna mikroorganisme atau partikel asing hingga menghancurkannya berkeping-keping. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis sel fagosit. Yang pertama, ada fagosit mononuklear, contohnya adalah monosit. Monosit akan berkembang menjadi makrofag setelah masuk ke dalam jaringan. Yang kedua, ada fagosit polimorfonuklear. Contohnya adalah granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan sel mast. Oke, jadi kita lanjut, kita akan masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu proses fagositosis. Yang pertama ada proses pengenalan, yang kedua ada proses pergerakan atau kemotaksis, yang ketiga ada proses perlekatan atau atesi, yang keempat ada proses penelanan atau ingesti, yang kelima ada proses pencernaan atau digesti, dan proses terakhir adalah pengeluaran atau releasing. Pertama, proses pengenalan, yaitu di mana proses mikroorganisme atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Proses yang kedua ada pergerakan atau kemotaksis. Proses ini yang dimana sel fagosit akan bergerak menuju mikroorganisme atau partikel asing tersebut. Jadi, partikel tersebut mengeluarkan semacam zat kemoattract seperti kemokin yang dapat memikat sel fagosit. Ketiga, ada proses perlekatan atau HTC, yaitu proses perlekatan membran sel fagosit dengan permukaan mikroorganisme atau partikel asing. Proses ini akan lebih mudah jika mikroorganisme dilapisi terlebih dahulu dengan protein plasma atau opsonin yang mendukung perlekatan. Proses pelapisan ini disebut opsonisasi. Keempat, proses penelanan atau ingesti. Proses di mana sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan mikroorganisme dan menelannya ke dalam sitoplasma. Mikroorganisme tersebut akan terkurung di dalam kantung yang disebut fagosom. Yang kelima, proses pencernaan atau digesti. Jadi pada saat fagosom masuk ke dalam sitoplasma akan mengalami fusi dengan lisosom dan membentuk fagolisosom. Lisosom sendiri berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidrolase dan peroksidase. Mereka ini yang akan mencerna seluruh permukaan mikroorganisme. Sebagian epitop atau bagian dari partikel akan berikatan dengan sebuah molekul kompleks yang bertugas mempresentasikan epitop ke permukaan. Molekul ini dikenal dengan MHC atau Major Histocompatibility Complex untuk dikenali oleh sistem asing. Proses yang terakhir adalah pengeluaran atau releasing. Di sini, produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Gabriel Deska Veronica, pamit undur diri dan terima kasih telah menonton.